warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Tugubu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional di bab 2, yaitu mengenai megatrend, modal dasar, dan perubahan iklim. Megatrend sendiri merupakan tantangan global ke depan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatrend global. Terdapat 10 megatrend global yang dapat dihadapi menuju 2045. Megatrend global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi atau perubahan-perubahan tersebut menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, demografi global. Perubahan demografi merupakan dinamika krusial yang sedang membentuk lanskap ekonomi global saat ini. Transformasi besar-besaran dalam struktur populasi, terutama melalui penuaan penduduk, penurunan tingkat kelahiran, dan migrasi massal. Yang kedua, geopolitik dan geoekonomi. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Sedangkan geoekonomi secara umum, yaitu pendapatan per kapita negara-negara maju, tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Yang keempat, urbanisasi dunia. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk, perkotaan, dan ukuran kota. Dan yang kelima, konstelasi perdagangan global. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia dan Afrika. Yang keenam, pertumbuhan kelas menengah. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya, yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia, terutama Tiongkok dan India. Yang ketujuh, pemanfaatan luar angkasa. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia, atau common heritage of humankind, yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dan kedelapan, tata kelola keuangan global. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Kesembilan, persaingan sumber daya alam. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam atau SDA, energi, air, dan pangan di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam diantaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Dan ke-10, perubahan iklim. Kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari keseluruhan. Fenomena akibat 3 krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, dan penghidupan masyarakat. Saya Melsa Mursalim, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Firda. Modal dasar, kependudukan. Kependudukan yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar. Sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar, seperti sektor industri, sektor pertanian, dan juga sektor perwira swasta. Apabila di Indonesia yang gagal mengembangkan jumlah penduduk yang besar menjadi sumber daya manusia produktif, beban pembangunan yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan. Kekuatan maritim. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, dan juga berada di antara dua benua, benua Australia dan juga benua Asia. Modal sosial dan budaya. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berkarakter guyup, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan kerjasama dan saling tolong menolong serta berjiwa berdikari.
Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, kekayaan alam. Rencana pengembangan ekonomi kreatif harus mengutamakan pengembangan kemampuan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi, dan penguatan ekosistem kreatif. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten atau kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi di sektor kelautan dan pasir, air, pertanian, dan juga kesehatan. Selanjutnya, daya dukung sumber daya alam. Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya, daya tampung. Daya tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap atau menampung zat, energi, atau potensi lain yang masuk ke dalamnya, seperti kemampuan daya tampung air, daya tampung kualitas udara, dan daya tampung lahan, daya tampung lingkungan laut.